Rapat ini kan teman-teman dari MTS, dari DEPAK menuntut diperlakukan sama dengan Dinas Pendidikan, masalah pembiayaan dan lain sebagainya. Nah, kami dari Dinas belum bisa memberikan jawaban karena semuanya akan kita pelajari dulu sesuai aturan-aturannya. Karena DEPAK, MTS itu kan vertikal. Nah, sementara selama ini yang dibiayai oleh Pemda itu adalah pendidikan formal, ya, pendidikan yang berada di bawah Kementerian Pendidikan yang menjadi perhatian fokusnya. Sementara kan teman-teman dari DEPAK menuntut juga adanya perlakuan yang sama dari pemerintah. Tadi sudah saya jawab bahwa dari saya selaku Dinas Pendidikan belum bisa memberikan jawaban iya dan tidak. Nanti akan kita kaji dulu bersama-sama aturannya itu memperbolehkan atau tidak. Jangan sampai kita melangkah tapi bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dan tentunya itu nanti akan kita koordinasikan dengan DPR, kita koordinasikan dengan DEPAK untuk mencari solusi yang terbaik. Cukup. Pada SMP, ini koordinator MTS Dari sini, pendidikan tujuan datang sini apa? yang dikelola oleh lembaga masyarakat. Tujuannya adalah salah satu intinya adalah dalam rangka penerimaan siswa baru. Sekolah-sekolah yang dikelola lembaga masyarakat ini hampir nyaris tidak punya murid. Ada yang dapat 5, dapat 6, dapat 11. Apa bisa menghidupi? Kan nggak mungkin. Sementara kalau swasta ini kan fasilitasnya diupayakan sendiri. Kemudian gaji guru oleh kami sendiri. Fasilitas kami sendiri. Pemerintah itu tinggal moles saja. Moles bagaimana supaya swasta itu bisa hidup. Terus keinginan kita? Keinginan kita 4 bulan sebelum PPDB, saya sudah bicara dengan para dinas agar menentukan kuota penerimaan siswa baru itu. Tujuannya agar swasta ini bisa hidup bareng, hidup bersama. Kami tidak banyak-banyak. Kalau ada tamatan 10.000, kami dikasih sepertiganya cukup. Umpamanya kasih 3.000 untuk swasta, 7.000 untuk negeri. Kami sudah senang kok itu. Tapi ternyata nggak begitu. Kan semua itu tergantung minat masyarakat sendiri ya Pak ya? Tidak begitu juga Mas, karena dengan hembusan sekolah gratis, swasta kan masih mengeluarkan dana ditentukan oleh anggaran biaya sekolah. Pemerintah membantu mulai dana BOS, tetapi dengan dana BOS itu kan belum mencukupi juga. Nah, akhirnya swasta masih ada pungutan yang sifatnya untuk membantu kekurangan dana yang dikelola oleh swasta. Jadi harapan kita ke depan ini agar penerimaan siswa baru ini betul-betul ada rasa keadilan. Intinya kami ini kita merasa dianaktirikan gitu ya, ada semacam diskriminasi lah. Untuk inovasi di sekolah masing-masing seperti apa sih Pak? Bagus. Seperti apa sih Pak? Juga lulusannya cukup Enggak, inovasi dalam istilahnya untuk menerima peserta didik baru itu seperti apa sih Pak di sekolah swasta? Kami melayani dengan cukup baik. Tidak pernah ada yang mengecewakan. Ada nggak sih Pak perbedaan spesifik antara sekolah swasta dengan negeri yang agar bisa menarik minat? Masalah biaya aja. Masalah biaya. Di sekolah swasta itu biaya cukup tinggi atau? Tergantung swasta masing-masing kan, itu otonomi sekolah. Oke. Artinya ada yang nggak narik, ada yang narik. Tergantung kebutuhan sekolah berdasarkan RAPBS yang ada. Kalau RAPBS-nya cukup dengan dana BOS nggak narik, tetapi kalau dengan RAPBS mereka nggak cukup ya tetap bicara dengan wali murid, bicara dengan komite, kemudian ada kesepakatan, ada kesepahaman, akhirnya diputuskan. Artinya memang nggak ada paksaan. Kami nyampaikan anggaran belanja sekolah ini loh, kebutuhannya ini. Anggaran yang diberikan pemerintah mulai dana BOS ini. Kekurangan kita sekian. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu wali murid? Ini mereka sepakat. Udah Pak kalau gitu. Berarti per wali murid sekian. Dengan Pak siapa kita Pak? Pak Joni. Selaku Koordinator SMP. Joni siapa Pak? Joni Suroso. SMP Pelita. Pak, seandainya harapan itu tidak terkabul, Tadi dalam bahasa kami sederhana, kalau memang swasta ini mau dibunuh pelan-pelan, bunuh aja sekalian. Jadi kami sudah nggak jadi beban lagi. Untuk swasta di Lampung Utara yang sudah istilahnya kolab berapa sekolah Pak? 70% lebih. Kolab. Hampir 80%. Yang hidup itu tinggal 2-3 sekolah. Sapirius yang biasanya muridnya banyak juga tinggal 60 siswa penerimaan.
Mereka biayanya tinggi, habis nggak punya murid. Bayangkali yang biasanya ratusan anak hanya dapat 30. Ini kita selaku apa? Koordinator dari madrasah. Ya, hampir serupa atau ada perbedaan? Ya sebenarnya kami memang berkomunikasi terus dengan apa secara umum itu dalam hal ini. Ya pada akhirnya perjuangannya sama. Perjuangannya adalah sama. Ya. Makasih Pak. Ayo. Ya perjuangan kita adalah sama gitu kan, kita adalah bagian keadilan dari pemerintah daerah berkaitan dengan masalah sekolah yang dikelola oleh masyarakat. Karena kedudukan kami sama kan dalam undang-undang gitu kan. Undang-Undang 45, kemudian dari sistem pendidikan nasional kita sama, tidak ada bahasa itu adalah sekolah swasta atau sekolah negeri, tidak ada. Sama. Ya, semuanya sama dalam hal ini, tapi kenyataan sekarang di lapangan dalam hal ini ya apalagi terasa betul sekarang dengan adanya kartu KIF gitu kan sekarang ini betul kan yang swasta itu apa yang dikelola oleh madrasah itu sangat dibatasi dengan kuota. Tapi kalau sana yang lintas kan tidak. Nah ini jadi dilema gitu kan. Terus yang kedua itu kan permasalahan kenapa seperti kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala sekian 11.000 sekian tapi yang masuk dalam 6.000 sekian gitu kan yang 4.000 kemana. Nah ini kan persoalan juga gitu kan. Tapi ternyata masuk ke swasta juga tidak yang dikelola oleh masyarakat. Nah dalam hal ini ternyata kita perhatikan gitu kan ternyata di sekolah negeri itu masih buka SMP terbuka gitu kan. Nah di SMP terbuka sebenarnya kan itu sudah nggak layak lagi kan SMP negeri gitu kan dalam artian apalagi sekolah udah bertaraf internasional taraf nasional itu masih buka SMP terbuka. Nah acuannya kemana dalam hal ini? Nah penunjukannya bagaimana? Payung hukumnya bagaimana? Nah disinilah gitu kan yang membuat sekolah-sekolah yang dikelola masyarakat terjadi dalam artian kayaknya ketimpangan dan kesenjangan dengan sekolah yang dikelola pemerintah. Nah ini jadi makanya kami kesini minta solusinya dengan Dewan bagaimana yang terbaik itu buat kami sehingga biar kami hidup bareng, biar kami dalam artian ya sejajar lah dengan mereka. Kalau bilang masalah kualitas itu merupakan kewajiban kita sama ya. Dengan Pak siapa? Dengan Pak Nong Suparman Selaku koordinator madrasah. Oke, makasih ya Pak. Dari mana kita Pak? Dari Abung Selatan, MTS. MTS mana? Hatolibin. Hatolibin. Iya.